Cerita berawal dari liburannya sebuah keluarga ketika si bocil bernama Cash mandi laut berenang bersama ayahnya. Bahagia dong, karena selain anak orang kaya, Cash sudah biasa liburan mewah seperti ini dan gak harus nunggu libur lebaran demet-demetan di atas mobil bak. Cuma yang tidak mereka ketahui, pantai yang mereka pilih berada dekat dengan jalur migrasi hiu putih. Good job. Cash meminta ayahnya untuk jangan nendang-nendang bagian pahaknya. Lah, si ayah bingung dong karena jelas kakinya berada jauh dengan tubuh Cash. Dirasa ada yang gak beres, si ayah menyuruh Cash untuk segera naik kapal. Kepanikan mereka pun membuat si ibu gercep menyelamatkan Cash meski tak tahu ada apa sebenarnya. Meskipun sudah belasan tahun berlalu, Cash yang kini sudah gede masih saja memimpikan kejadian yang menewaskan ayahnya itu. Karena siapa yang gak trauma? Cash dan suaminya yang bernama Greg kini sedang berada di pantai tempat ayahnya Cash di mukbang hiu di masa lalu. Keberadaan mereka di pantai ini dalam rangka melakukan sebuah ekspedisi untuk mencari benda-benda kuno di dasar laut. Kemudian Greg meminta Cash untuk tetap di hotel daripada ikut nyelam hingga traumanya kumat. Akan tetapi, Cash tetap saja ingin ikut berharap ekspedisi ini bisa menghilangkan mimpi buruknya. Sampailah mereka di sebuah dermaga dan tinggal menuju lokasi harta karun. Tak lama kemudian, Greg mendengar kedatangan sahabatnya, sang kapten kapal yang akan membawa mereka ke tengah lautan. Tapi rasanya nggak afdol jika berpetualang ke tengah lautan hanya membawa satu wanita saja. Maka dari itulah, pria bernama Ben ini turut membawa teman-temannya untuk ikut bergabung bersama mereka. Nice to meet you. It is lovely to meet you. Selain mengenalkan Greg kepada teman-temannya, Ben mengenalkan satu-satunya kru yang ia miliki. Memang terlihat serem, tapi pria sangar ini punya suara lembut dan sedikit melambai. Hi. Hi. Setelah meninggalkan pantai, Cash langsung teringat masa-masa kecilnya setelah kehilangan sang ayah. Cash pun sudah biasa menemani sang kakek yang merupakan mantan penjelajah lautan berpengalaman. Dan dari sosok kakeknya inilah, Cash tahu banyak tentang laut, terutama karakter ikan yang dulu memangsa ayahnya. Hey, Grandpa. Ben mendengar berita tentang adanya aktivitas mafia yang telah melemparkan kintalan narkoboy dari pesawat tadi malam. Para kapten kapal pun disarankan untuk menjauhi perbatasan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Tak jauh dari lokasi Ben, sekelompok begal sadis sedang memperhatikan komplotan mafia yang akan mengambil narkoboy di dasar lautan. Dan inilah Jordan, si ketua begal yang telah mendengar adanya narkoboy yang bernilai tinggi. Ia pun bisa menebak bahwa para mafia ini akan menuju lokasi narkoboy yang akan ia curi. Hey! You guys... Isa ơi! Your hands up! Setelah menghabisi komplotan mafia, Jordan bisa dengan mudah mendapatkan senjata, terutama peta lokasi barang haram incarannya. Checking up on me? Sebelum tiba di lokasi harta karun, Cash menghubungi sang kakek menggunakan video call beresolusi tinggi. Si kakek pun merasa senang melihat cucu cantiknya kini sudah berani pergi ke laut lagi seperti dulu. Tapi sayang, sinyal yang tiba-tiba terputus dan menghilang membuat obrolan mereka berakhir. And about to do some diving. You know, he's a good kid. Hey. What the hell is that doing here? There a problem? Yes, there's a problem. Melihat kerangkeng besi, Cash menduga Ben adalah seorang pemburu hiu. Kemudian, Ben dan Greg menjelaskan bahwa kandang ini cuma untuk berjaga jika penyelaman mereka diganggu oleh hiu. Dan pun mengakui bahwa kandang ini sudah biasa ia gunakan bagi para turis yang ingin berenang bersama hiu.
Cass meminta maaf karena setiap hal yang berhubungan dengan ikan hiu selalu membuatnya panik. Padahal, ia harusnya bersenang-senang dan menikmati petualangan yang akan membuat mereka kaya raya. Kapal Jordan kini sudah dekat dengan lokasi narkoboy berjenis usap-usap itu. Lalu, tanpa berlama-lama, mereka bersiap untuk secepatnya melakukan penyelaman. Sampailah mereka di lokasi harta karun yang berada di sebuah bangkai kapal. Terlihat pasangan Pierre dan Sarah pun sudah bersiap untuk membantu Greg dalam misi yang menyenangkan ini. Akhirnya, kapal zaman dinasti Ming pun berhasil mereka temukan. Bahkan, Greg sudah disambut dengan koin-koin emas yang sudah pasti bernilai tinggi. Di sisi lain kapal, Sarah dan Pierre tengah asik berselfie untuk mereka pamerkan di komunitas salam interaksi. Sementara Greg dan Cass menjelajahi kapal sembari melungin koin-koin emas. Untung saja mereka gercep bersembunyi sebelum jadi santapan hiu putih yang benar-benar muncul. Lalu, ketika si hiu pergi, mereka berenang ke permukaan tanpa memperdulikan Greg dan Cass. Cass akhirnya tahu akan nasib Pierre yang baru saja dicaplok ikan hiu. Lalu, ia mengajak Greg untuk segera menyelamatkan teman-teman baru mereka itu. Tepat pada waktunya, mereka berhasil kembali ke kapal. Namun, nasib apes dialami oleh Pierre yang semakin kehilangan banyak darah. Karena Pierre nggak mungkin bisa bertahan, Ben berniat untuk membawa para turis ini kembali ke pantai. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal pesiar yang sepertinya bisa membawa Pierre ke rumah sakit dengan cepat. I don't know. Babe, you can go! Hey! Boy there. Pressure on it. Boy back. Oh yeah? What kind of emergency? Ben menceritakan keadaan darurat yang ia alami. Namun, ia tidak sadar bahwa pemilik kapal pesiar ini adalah komplotan kriminal pemburu barang haram. Lalu, dengan gaya friendly, Jordan mengenalkan anak kapalnya yang serem-serem tanpa menyebutkan apa yang sedang ia lakukan di laut ini. Only one kind of shark could have done that. Well, I fucking know. Dari keterangan Cass, Jordan akhirnya tahu tentang adanya ikan hiu di daerah ini. Sebagai orang yang biasa hidup di laut, Jordan yakin keberadaan hiu putih itu akibat perubahan iklim yang membawa mereka ke perairan ini. Exactly. I'm capable of anything. Oh my God, Pierre! Pierre akhirnya pindah alam setelah kehilangan banyak darah. Mendengar tangisan Sarah, Cass pun kembali teringat bahwa ikan hiu benar-benar bisa merenggut kebahagiaan seseorang. Squall might be headed out here later tonight. All right then. Just trying to be neighborly. I can understand that. Melihat peralatan ekspedisi milik Greg, Jordan penasaran dengan yang dilakukan oleh Ben dan teman-temannya. Tapi karena nggak ada yang memberitahu, Jordan menolak permintaan bantuan Ben yang ingin membawa para turis ke pantai secepatnya. Anything alright? Fellas! Hey! Jordan berencana untuk menggunakan peralatan Greg untuk mengambil narkoboy tepat di bawah mereka. Terlebih, ia nggak mau mengorbankan anak buahnya jika memang banyak hiu putih berkeliaran. Maka dari itulah, Jordan mengancam kelompok Ben untuk mengambil kintalan narkoboy di bawah mereka. Sharks finish what they start. Friends here down in that cage? Cass yang tahu betul tentang laut menawarkan diri untuk melakukan apa yang Jordan mau. Cuma yang jadi masalah, kerangkeng milik Ben nggak mungkin kuat untuk membawa kintalan narkoboy itu. Akan tetapi, Jordan nggak mau tahu, pokoknya ambil. Whatever else I'm bringing up. Then sign up for a swim with no great white fucker. I'm going. Collateral. 4 crates down there. But how did they get down there?
I'm doing this for us. Cass meminta Greg untuk jangan khawatir karena ia akan aman di dalam kerangkeng. Terlebih, Cass berharap pertemuannya dengan Hugh nanti bisa membuatnya sembuh dari mimpi buruknya selama ini. All right, come on, lower it. Setibanya di dasar laut, Cass langsung disambut komplotan ikan hiu. Tak lama kemudian, Cass melihat kintalan narkoboy jenis tepung oleng usap-usap dalam jumlah yang banyak. Lalu, ketika para hiu pergi, Cass segera mengikatkan narkoboy pada kerangkeng yang sudah berkarat ini. Di tengah perjuangan Cass, Greg memberikan koin emas temuannya sebelum diketahui oleh komplotan Jordan. Lalu, tiba-tiba, kemunculan kawanan ikan hiu membuat Greg semakin khawatir akan hasil Cass yang sedang berjuang sendirian. Setelah Cass berhasil melakukan misinya, serangan hiu membuat Greg semakin khawatir terhadap istrinya. Lalu, ia memaksa Ben untuk mengangkat kerangkeng apapun yang terjadi. Bring her up! Come on! Tak ada yang sadar satu peti narkoboy terjatuh oleh gigitan hiu. Tapi meskipun demikian, Greg merasa lega melihat istrinya kembali dalam keadaan selamat. Fucking self. Setelah Cass melakukan misinya, Jordan menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengecek kelengkapan barang haram mereka. Meskipun takut setengah mati, si bewok terpaksa turun daripada tidak digaji oleh atasannya. There was a shark that came after. Mendengar peti kurang satu, Jordan kembali memaksa Cass untuk turun. Akan tetapi, Cass menolak karena kerangkeng Ben sudah nggak bakalan kuat menahan serangan hiu. Dua dari 4 anak buah Jordan akhirnya tewas oleh serangan hiu. Sementara, Cass masih histeris mengetahui suaminya tidak kembali muncul ke permukaan. Singkat cerita, si gondrong memberikan koin emas yang dititipkan oleh Greg. Lalu, tiba-tiba, Jordan kembali meminta Cass untuk mengambilkan sisa peti yang masih di dasar laut. Kemudian, Cass menunjukkan koin emas. Berharap Jordan pergi dari lokasi ini. Dan ternyata berhasil. Jordan lebih tertarik dengan koin emas yang bisa lebih cepat mendapatkan keuntungan. Lalu ia menyuruh Cass untuk mengantarnya ke lokasi harta karun. Karena kalau tidak, dia tidak akan segan menembaknya. Greg yang ternyata masih hidup, berhasil menemukan perahu milik si mafia yang sekarang sudah sepi. Lalu, ia bergegas mendekatinya. Kali aja bisa ia gunakan untuk mencari bantuan. Sarah cuma bisa pasrah melihat jasad pacarnya yang dibuang begitu saja. Lalu, ketika Sarah meluapkan kemarahannya, Cass buru-buru mengajaknya pergi untuk obatin pinggangnya yang baret. Sarah menolak jika harus kembali turun ke dasar laut, karena apa yang dialami oleh Pierre benar-benar membuatnya hampir kena mental. Kemudian, Cass berusaha menenangkannya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setibanya di perahu, Greg menemukan sebuah radio yang tentunya bisa ia gunakan untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Jordan melihat pasukan penjaga pantai yang bersenjata lengkap. Lalu, Jordan mengancam Cass untuk jangan banyak bacot apalagi sampai menceritakan apa yang terjadi. Karena ia dan anak buahnya berencana untuk melakukan serangan dadakan. Afternoon. You American? Jordan bersandiwara jika ia mah cuma seorang turis yang akan menyelam manja bersama cewek-cewek hot bikin. Akan tetapi, si penjaga pantai tidak percaya begitu saja. Lalu, ia meminta SIM atau surat izin menyelam untuk memastikan Jordan bukanlah komplotan para mafia yang mereka cari. Selain menang gaya doang, para penjaga pantai akhirnya habis oleh serangan komplotan Jordan. Dan dari ratusan pelor yang ditembakkan para penjaga pantai, cuma satu peluru yang kena, itu pun kena perut si gondrong. Lalu, di tengah kepanikan mereka, si Jordan malah menyuruh Cass untuk segera menyelam mengambil koin-koin emas. Gonna make it unless we get.
Setelah gagal memanggil bantuan, Greg mendapatkan senjata milik para mafia. Kemudian, ia bergegas untuk menyelamatkan Cass sebelum terlambat. You got this. Friend indeed is a friend indeed. Cass berusaha menenangkan Sarah yang terlihat ketakutan. Ia pun meminta Sarah untuk tetap tenang sekalipun berhadapan dengan hiu putih. Setelah Cass dan Sarah pergi, Jordan menemui Ben yang sedang merawat sahabatnya. Lalu, ia menyuruh Ben untuk jangan terlalu lebay karena si gondrong nggak mungkin bisa bertahan. Apalagi jika ia tambah luka bolong di perutnya. Serangan Ben berhasil membuat salah satu anak buah Jordan tertembak dan menjadi santapan para hiu. Kejadian ini pun terdengar oleh Sarah hingga yang memilih kabur daripada menurut perintah Jordan. Jordan menyuruh Ben untuk jangan coba-coba kabur lagi, mengingat cuma kapal mewahnya saja yang bisa membawa mereka kembali ke pantai. Karena seperti yang mereka tahu, akibat baku tembak tadi, kapal Ben sudah mengalami banyak kerusakan. Di waktu yang sama, seekor hiu sedang mendekati Sarah yang sedang ketakutan. Selama itu pun, Cass menyuruhnya untuk jangan bergerak. Akhirnya, Sarah menjadi korban selanjutnya dari keganasan kawanan hiu putih. Cass bingung dong, balik ke perahu jauh, diam pun pas jadi menu berikutnya. Lalu, dengan keberanian dan nasihat-nasihat dari kakeknya, Cass berusaha untuk menemui sang hiu dan berbicara dengan bahasa kalbu. Cass akhirnya berhasil mengendalikan rasa takut bahkan memperlakukan hiu layaknya raja di daerah kekuasaannya. Tapi karena Cass juga manusia biasa, ia buru-buru naik kapal sebelum si hiu sadar telah ia prank. Di sisi lain, Greg tinggal berenang mendekati kapal Ben untuk menyelamatkan belahan jiwanya. Jordan emosi karena Cass tidak menyelam seperti perintahnya. Lalu ketika melihat jasad si gondrong, Jordan berkata bahwa sebentar lagi Ben pun akan menyusul si Jabri ke alam baka. Dengan tewasnya pria ini, Jordan kini tinggal sendirian. Kemudian, Greg mencari Jordan yang telah mengacaukan pekerjaannya. Yeah. I really thought you were something special. Around for a while. What's that? Sadar dirinya tinggal seorang diri, Jordan mengajak bernegosiasi dengan Greg. Lalu, ia mengajak Greg dan Cass naik ke kapalnya sebelum kapal Ben benar-benar karam. No, he won't. Come on, Greg! Sebutir pelor membuat Jordan akhirnya merasakan kesakitan. Lalu, untuk menenangkan batin seperti biasa, Jordan menghisap cerutu jumbo biar agak rilekan dikit. Kesal karena dikeroyok pasangan kekasih, Jordan memilih tenggelam dan menjadi santapan hiu bersama Greg dan Cass. Ternyata, Ben masih hidup dan ingin segera pergi dari kapalnya yang mulai terbakar. Lanjut, mereka pun menggunakan kapal si Jordan untuk segera pergi dari daerah kekuasaan sang hiu putih. Secara keseluruhan, cerita film ini memang terbilang standar, meskipun bisa memberi keseruan dari tegangnya kemunculan hiu dan aksi para perampok. Ditambah lagi, banyaknya gimmick drama masa lalu yang terasa hambar, yang memang sengaja tidak kami tampilkan. Dan film pun selesai.